Pernahkah kamu merasa minder saat berada di tengah keramaian? Padahal sebenarnya kamu punya potensi besar yang tidak kalah dari orang lain. Rasanya seperti suara kita tenggelam, langkah jadi ragu, dan pikiran terus dipenuhi oleh kalimat seperti "aku tidak cukup bagus" atau "apakah aku pantas di sini?". Rasa minder bisa datang tiba-tiba dan lebih sering tanpa kita sadari sudah lama tinggal di dalam diri. Masalahnya, kalau rasa minder ini terus dibiarkan, dia bisa jadi penghalang utama yang menjauhkan kita dari banyak kesempatan besar dalam hidup. Padahal kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Ia bisa dibangun, dibentuk, dan bahkan dikuasai, asal kita tahu caranya. Video ini akan membuka 10 rahasia yang bisa membantu kamu bangkit dari rasa minder, lalu melangkah dengan keyakinan penuh sebagai dirimu yang paling percaya diri. Tapi ini bukan sekedar daftar tips biasa. Kita akan masuk lebih dalam, membongkar hal-hal yang sering tersembunyi, tapi justru paling mempengaruhi cara kita menilai diri sendiri. Jadi kalau kamu pernah merasa tidak cukup baik atau sering menunda sesuatu karena takut dinilai orang lain, tonton video ini sampai habis. Mungkin inilah titik balik yang kamu butuhkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rahasia mengatasi rasa minder untuk menemukan kepercayaan diri yang pertama, yaitu adalah suara kecil di kepala itu bukan fakta. Rasa minder seringkali datang dari suara kecil di kepala yang terus-menerus bilang kita tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup layak. Tapi pernahkah kamu bertanya, dari mana asal suara itu? Apakah itu suara kamu atau hasil dari pengalaman buruk di masa lalu? Kita tumbuh dengan berbagai penilaian dari lingkungan, dari orang tua, guru, teman, bahkan media sosial. Kadang satu komentar negatif bisa tinggal di pikiran bertahun-tahun dan mengakar jadi keyakinan. Padahal satu momen itu bukan representasi siapa diri kita sebenarnya. Bayangkan kalau setiap hari kamu mendengarkan orang yang selalu meremehkanmu. Lama-lama kamu percaya. Tapi bagaimana jika kamu mulai mengubah suara itu, menggantinya dengan kalimat-kalimat yang membangun? Ini bukan tentang jadi sok percaya diri, tapi tentang tidak lagi jadi tahanan dari narasi negatif yang sebenarnya tidak punya dasar. Coba ucapkan ini ke diri sendiri. Aku belum sempurna, tapi aku terus belajar dan berkembang. Ulangi setiap hari, karena kepercayaan diri dibentuk dari cara kita berbicara ke diri kita sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang, suara siapa yang kamu dengarkan? Apakah itu suara masa lalu atau suara masa depanmu yang ingin maju? Kemudian rahasia yang kedua adalah mengubah fokus dari kekurangan ke kekuatan. Kebanyakan orang yang minder terlalu fokus pada apa yang mereka tidak punya. Terlalu sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain tanpa pernah duduk sejenak dan menyadari kelebihan yang mereka miliki. Faktanya, setiap orang punya keunikan. Bahkan seseorang yang kamu anggap sempurna pun mungkin sedang bergumul dengan rasa tidak aman yang kamu sendiri tidak lihat. Tapi perbedaannya, mereka memilih untuk fokus pada kekuatan, bukan kekurangan. Mulailah dengan hal kecil. Tuliskan 3 hal yang kamu kuasai atau sukai dari dirimu sendiri. Mungkin kamu pendengar yang baik, punya empati tinggi, atau kreatif saat menghadapi masalah. Sekecil apapun itu adalah kekuatan. Ketika kamu mengubah fokus ke hal positif, kamu sedang membangun jembatan menuju kepercayaan diri. Karena kita tumbuh ke arah yang kita beri perhatian. Fokus pada kekurangan hanya akan memperkuat rasa minder. Tapi fokus pada kekuatan akan menumbuhkan keberanian. Ingat, dunia tidak butuh kamu yang sempurna. Tapi dunia butuh kamu yang autentik, siapa dirimu ketika kamu tidak sibuk membandingkan. Kemudian rahasia yang ketiga adalah statistik yang membuka mata. Minder itu umum, tapi bisa diatasi. Menurut sebuah survei dari YouGov tahun 2023, lebih dari 60% orang dewasa di dunia merasa kurang percaya diri dalam kehidupan sosial dan profesional mereka. Menariknya, hampir setengah dari mereka merasa minder karena hal-hal yang sebenarnya tidak dilihat orang lain, seperti nada suara mereka, tinggi badan, atau bahkan cara mereka tertawa. Artinya, kamu tidak sendirian.
Bahkan orang-orang yang tampak percaya diri di luar sana ternyata menyimpan rasa ragu dalam dirinya. Yang membedakan adalah cara mereka mengelola perasaan itu, bukan menolak tapi mengolah. Statistik ini menunjukkan bahwa rasa minder bukan kelemahan pribadi, tapi fenomena umum yang bisa dialami siapa saja. Dan kabar baiknya, karena ini masalah umum, maka solusinya juga bisa dipelajari dan diterapkan oleh siapapun termasuk kamu. Bayangkan betapa banyak energi yang bisa kamu hemat kalau kamu tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, tapi justru sibuk mengembangkan kekuatan. Itu bukan mimpi, itu strategi yang bisa dimulai sekarang. Jadi bagaimana kalau mulai hari ini kita ubah sudut pandangnya? Minder bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang belajar mengenali dirimu lebih dalam. Kemudian rahasia yang keempat adalah tubuh dan pikiran. Koneksi rahasia yang terlupakan. Satu hal yang jarang dibahas tentang rasa minder adalah bagaimana tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Misalnya, cara kamu berdiri, cara kamu berjalan, atau bahkan cara kamu bernapas, semuanya bisa mempengaruhi rasa percaya diri secara signifikan. Sebuah riset dari Harvard Business School menyebutkan bahwa postur tubuh selama 2 menit saja bisa meningkatkan hormon testosteron yang terkait dengan rasa percaya diri dan menurunkan kortisol, yaitu hormon stres. Artinya, berdiri tegap bisa secara biologis membuat kamu merasa lebih kuat dan yakin. Tapi bukan hanya soal gaya berdiri. Coba perhatikan bagaimana kamu bernapas saat merasa gugup, yaitu cepat dan dangkal. Dengan melatih pernapasan yang lebih dalam dan teratur, kamu bisa menenangkan pikiran dan memberi ruang bagi kepercayaan diri untuk tubuh. Tubuh kita bukan hanya alat tempur, tapi juga alat komunikasi. Dan pesan pertama yang ia sampaikan bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Kalau tubuhmu berkata kamu lemah, pikiranmu akan percaya. Tapi kalau tubuhmu berkata kamu siap, maka kamu akan mulai percaya pada potensi diri. Jadi mulai sekarang, berdiri tegap, buka bahu, tarik napas dalam-dalam. Rasakan bedanya. Kemudian rahasia mengatasi rasa minder untuk menemukan kepercayaan diri yang kelima adalah lingkungan yang diam-diam meracuni percaya dirimu. Kadang yang membuat kita merasa kecil bukan diri kita sendiri, tapi lingkungan yang tanpa sadar menekan, menghakimi atau selalu membandingkan. Coba ingat-ingat, seberapa sering kamu merasa minder setelah mengobrol dengan seseorang yang selalu menyindir atau meremehkan. Lingkungan yang toksik bisa hadir dalam banyak bentuk, teman dekat, keluarga, rekan kerja, bahkan komunitas online. Mereka mungkin tidak bermaksud buruk, tapi jika ucapan dan perilakunya terus melukai mental kita, maka dampaknya tetap sama, dan pelan-pelan kita mulai percaya bahwa kita memang tidak cukup. Cerita ini pernah dialami Rina, seorang ilustrator muda yang nyaris berhenti menggambar karena terus dibandingkan dengan saudaranya yang lebih sukses. Tapi setelah ia pindah ke komunitas seni yang suportif, perlahan kepercayaan dirinya tumbuh. Hari ini dia sudah menjual karya ke luar negeri. Poinnya adalah kita butuh lingkungan yang tidak hanya mengingatkan kekurangan, tapi juga merayakan perkembangan. Lingkungan yang melihat kita bukan hanya dari hasil, tapi juga dari proses dan niat. Karena terkadang kita tidak butuh motivator, kita hanya butuh teman yang percaya bahwa kita bisa. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu siapa yang selama ini membuatmu merasa cukup, dan siapa yang membuatmu merasa kurang. Kemudian rahasia yang keenam adalah memaafkan diri sendiri itu kunci yang terlupakan. Salah satu penyebab rasa minder yang paling sulit diatasi adalah luka lama. Kesalahan di masa lalu, kegagalan yang terus menghantui, atau keputusan bodoh yang masih bikin kamu malu hingga hari ini. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Masalahnya, banyak orang lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan dirinya sendiri. Padahal tanpa maaf pada diri sendiri, rasa minder akan terus mengakar dan tumbuh jadi penyesalan. Kita terjebak di masa lalu dan lupa bahwa kita bukan lagi orang yang sama seperti saat itu. Bayangkan kamu berbicara dengan sahabatmu yang baru saja gagal. Apakah kamu akan menghakimi dia habis-habisan? Tentu saja tidak. Tapi kenapa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri? Maafkan bukan berarti melupakan, tapi itu adalah tanda bahwa kamu memilih
untuk tidak hidup dalam luka yang sama selamanya. Memaafkan diri bukan kelemahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian dan kepercayaan diri. Karena dengan itu, kamu bisa membuka ruang baru untuk berkembang tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Hari ini mungkin saatnya kamu berkata, "Aku melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini. Dan sekarang aku siap jadi versi terbaik dari diriku yang baru." Kemudian rahasia yang ketujuh adalah gagal itu bukan musuh, tapi guru. Banyak orang menjadi minder karena takut gagal, seolah-olah kegagalan adalah bukti bahwa kita tidak layak, tidak kompeten, dan tidak bisa diandalkan. Padahal kenyataannya tidak ada satupun orang sukses yang tidak pernah gagal. Bedanya hanya pada cara mereka memandang kegagalan itu sendiri. Ambil contoh Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Ia pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Pola pikir seperti ini adalah pondasi dari kepercayaan diri sejati, keyakinan bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Coba pikirkan, apa hal paling berani yang pernah kamu lakukan, walau akhirnya tidak berjalan sesuai rencana? Bukankah kamu tetap belajar sesuatu dari sana? Kegagalan yang diolah dengan bijak akan memperkuat mental, menajamkan intuisi, dan mendewasakan cara kita mengambil keputusan. Jadi daripada terus menghindari kegagalan dan hidup dalam rasa minder, lebih baik kita belajar berjalan bersamanya. Karena gagal bukan akhir cerita, tapi bab penting yang harus dilalui sebelum kamu sampai ke halaman penuh kemenangan. Minder bisa membuatmu mundur, tapi kegagalan yang diterima dengan berani akan mendorongmu melangkah lebih jauh. Kemudian, rahasia yang ke-8 adalah kenali pola bicaramu. Kata-kata bisa jadi racun atau obat. Apa yang kita ucapkan ke diri sendiri setiap hari bisa jadi sumber kekuatan, atau sebaliknya sumber keraguan yang melemahkan. Kata-kata seperti "aku tidak bisa", "pasti gagal lagi", atau "orang sepertiku mana mungkin bisa sukses" seringkali terdengar biasa, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Penelitian dari National Science Foundation menunjukkan bahwa rata-rata manusia memiliki 60.000 pikiran per hari, dan 80% dari pikiran tersebut cenderung negatif. Artinya, kalau kita tidak sengaja memilih narasi yang lebih sehat, pikiran akan secara otomatis kembali ke pola lama, yaitu penuh kekhawatiran dan rasa tidak percaya diri. Kamu bisa mulai mengubahnya lewat afirmasi harian, bukan dengan ucapan kosong, tapi dengan pernyataan yang kuat dan masuk akal. Misalnya, "Aku belum ahli sekarang, tapi aku harus belajar dan berkembang," atau "aku layak didengar karena ideku berharga." Mulai hari ini, pantau kata-kata yang keluar dari mulutmu, dan lebih penting lagi dari pikiranmu sendiri. Karena setiap kalimat adalah perintah kepada diri, dan kepercayaan diri dibentuk bukan oleh hasil instan, tapi oleh kebiasaan berpikir yang sehat. Pertanyaannya sekarang adalah, selama ini kamu jadi teman terbaik untuk dirimu sendiri atau jadi musuh dalam selimut? Kemudian rahasia yang ke-9 adalah bangun kemenangan kecil setiap hari. Kepercayaan diri tidak datang dari satu momen besar. Ia tumbuh perlahan dari kemenangan kecil yang kamu kumpulkan hari demi hari. Mungkin hanya menyelesaikan to-do list hari ini, berani menghubungi orang yang selama ini kamu segani, atau bahkan sekedar berani berkata tidak saat dibutuhkan. Kemenangan kecil ini memberikan sinyal ke otak bahwa kamu mampu, dan dari sinyal-sinyal kecil itu terbentuk kepercayaan yang stabil. Seperti otot yang dilatih sedikit demi sedikit, rasa percaya diri juga dibangun dengan konsistensi. Jangan pernah remehkan hal-hal sederhana. Terkadang langkah paling kecil yang kita ambil hari ini akan membuka pintu besar besok. Ingat cerita Aldi, mahasiswa yang dulunya takut bicara di depan kelas. Ia mulai dengan presentasi 1 menit, lalu bertambah jadi 3 menit, lalu 5. Kini ia jadi pembicara di berbagai event kampus. Jadi apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuktikan ke diri sendiri bahwa kamu berkembang? Ingat, kamu tidak perlu melompat jauh, cukup pastikan kamu terus maju. Dan dari sanalah perlahan tapi pasti kepercayaan diri akan tumbuh tanpa kamu sadari. Kemudian rahasia mengatasi rasa minder untuk menemukan kepercayaan diri yang terakhir atau yang ke-10 adalah
Percaya diri bukan tentang menjadi orang lain. Rahasia terakhir ini seringkali kita lupakan. Percaya diri bukan berarti menjadi seperti orang lain yang kamu kagumi. Bukan tentang meniru gaya bicara, cara berpakaian, atau cara mereka tampil. Percaya diri yang sejati adalah ketika kamu bisa berdiri dengan bangga sebagai dirimu sendiri, dengan segala keunikan dan kekurangannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan template kesuksesan. Tapi apakah kamu benar-benar ingin jadi salinan dari seseorang? Atau kamu ingin dikenang karena menjadi versi terbaik dari dirimu? Orang yang benar-benar percaya diri tahu bahwa mereka tidak perlu cocok di semua tempat. Mereka hanya perlu menemukan tempat di mana diri mereka dibutuhkan. Kepercayaan diri tidak datang dari peniruan, tapi dari kejujuran. Dan ironisnya, ketika kamu benar-benar menjadi dirimu sendiri, justru saat itulah kamu akan terlihat paling menonjol. Tanyakan ini pada dirimu. Kalau kamu tidak takut dinilai, kamu ingin menjadi seperti siapa? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu karena saya yakin ada banyak orang yang membutuhkan video motivasi ini. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.